Kalau di Sierra Leone ini di film Blood Diamond, Leonardo DiCaprio, itu adalah sebuah negara yang kaya karena diamond. Jadi konflik karena diamond. Di sana ada 3 faksi yang bertempur. Jadi kesiapan penugasan itu kurang, tidak ada helm, tidak ada rompi. Helm saya adalah ini, rompi saya adalah ini. Tim leader saya, Letkol Dwi Ujianto, pensiun terakhir bintang 1, Laksma Dwi Ujianto, itu ditangkap. Kok bisa ditangkap, Pak? Karena chaos. Komandan? Ada informasi kepala RUF, Heeh. Sangkoh, itu ditangkap oleh PBB. Sehingga semua Memicu unsur di kemarahan, bawahnya, ya? seluruh wilayah itu mengamuk. Pak Dwi Ujianto tadi itu ditangkap, kemudian disimpan di batalion Gurkha. Dikunci, tidak boleh keluar. Jam Rolexnya diambil, semua dilucuti semua. Nah, kemudian di wilayah Gurkha tadi dijemput oleh helikopter Chinook sama helikopter tempur, dihabisi desa itu, habis. Dan sejak saat itulah Sierra Leone padam. Oke, sahabat kompas.com, kembali lagi di Brigade Podcast bersama saya Fabian Januari Squado. Setelah tadi episode sebelumnya kita membahas penugasan Laksamana Muda Julius Wijoyono ya Pak ya. Iya. Itu menjemput KRI Parigi. Iya. Nah, sekarang beliau juga akan menceritakan penugasannya di Sierra Leone. Iya. Kalau Pak Julius, kalau misalnya bagi kami warga sipil lah gitu ya, kami melihat atau mendengar nama Sierra Leone itu seperti nggak asing, karena itu pernah diceritakan di film Blood Diamond. Iya. Di mana di situ negaranya kaya, tapi konfliknya juga nggak kalah kaya, gitu, perang saudaranya gitu. Iya. Nah, bisa diceritain Pak, tugas Bapak di sana itu seperti apa? Apakah seperti yang ada di film itu? Iya. Jadi pengawan KRI Parigi itu kami mengambil, bukan menjemput tadi. Oke. Mengambil. Mengambil ya. Mengambil KRI itu Parigi. Iya. Mengawai sama Indonesia. Iya. Kalau di Sierra Leone ini di film Blood Diamond, Leonardo DiCaprio. itu adalah sebuah negara yang kaya karena diamond. Jadi konflik karena diamond. Di sana ada 3 faksi yang bertempur, Iya. IUF, CDF, sama NPLF. 3 faksi. 3 faksi ini tidak terkait sama suku, agama, tidak ada. Hanya kelompok saja. Kelompok aja. Ya. Film itu betul-betul true story. Bagaimana diamond terbesar ditemukan. Ya. Kemudian di situ juga dikisahkan bagaimana kalau RUF masuk kampung, motong tangan panjang, tangan pendek, itu bayi maupun orang dewasa, terutama laki-laki, itu kan dipotong kayak golok gitu. Das, tangan panjang, tangan pendek. Alasannya Pak? Ya emang hobinya begitu. Dia masuk desa, musuhnya CDF, ketemu bayi laki-laki atau pria, potong, wanitanya diperkosa. Kaki panjang, kaki pendek, potong langsung, jedak gitu. Dan itu ditakuti oleh PBB, yang terutama dari negara-negara yang sudah nyaman. Tapi kami dari Indonesia karena memang mental pejuang, itu biasa. Disitulah kami ditugaskan di negara konflik, di mana negaranya sebenarnya miskin. Jadi dia ngomong kota, membangunnya rumah itu ya, kayu di 2 biji gini, Ya. diketik dimasukkan tanah. Oke. Jadi bukan batu bata. Oh, dilapis tanah. Iya. Tanah dibunderin gitu, masukkan sela-selanya itu, baru dilapis tanah lagi. Itulah Jadi, yang disebut rumah di ibu kota. Itu di pinggiran kota. Oh, di pinggiran kota. Ibu kota sudah tembok, tapi di kota-kota yang dia menyebut namanya kota, misalnya kota Makeni misalnya, itu seperti itu, dicat, padahal itu tanah bukan semen. Iya. Nah, seperti itu. Tahun berapa Pak itu Pak? Saya 99 sampai 2000, 1 tahun. 99 sampai 2000. Iya. Oke. Dalam rangka apa sih Pak Bapak ditugaskan ke sana? Kami sebagai pengamat militer atau military observer. Kami bersepuluh, 4 dari Angkatan Darat, 3 Angkatan Laut, 3 Angkatan Udara. Oke. Pengamat militer, kami tidak ada bersenjatai. Juga tidak, waktu itu belum ada PMPP. Jadi kesiapan penugasan itu kurang baik lah. Iya. Tidak ada helm, tidak ada rompi. Jadi helm saya adalah ini, rompi saya adalah ini. This is my helmet and this is my flak jacket. Itu demo. Padahal risikonya kan gede itu. Sangat besar. Sangat besar di sana. Jadi pernah kejadian
eh, ketika anak saya lahir di Iya. bulan Maret, bulannya sama, Iya. tanggalnya kemarin, tanggal 9. 9 Maret. Maret. Oh Ya. iya betul. Jadi saya pulang ke Indonesia karena anak saya lahir. Jadi ketika saya pulang ke Indonesia itu, sebelum proses pulang kita kan ngajukan CTO, ngajukan surat untuk izin cuti. Oke. Di tim set itu kami ada 14 negara. Iya. Indonesia sudah pasti 1, Mesir 1, semua 1 kecuali Gambia 2. Norwegia ada, kemudian Inggris ada, Kanada ada, New Zealand juga ada, itu di tim-tim itu ya. Nah, dari teman saya Mesir ini saya ajak cuti. Saya ajak cuti, lu mau cuti nggak? Ngapain saya cuti? Saya isikan formulirnya itu, saya fax. Berapa minggu kemudian izinnya keluar, kami dijemput helikopter. Ketika dijemput helikopter di helipad, itu kan memang keadaannya sedang tegang. Iya. Jadi biasanya helikopter itu take off, langsung meluncur. Iya. Ini karena situasinya tegang, kami takut di RPG, Iya. itu terbang setinggi-tingginya, baru meluncur ke ibu kota. Oke. Tapi waktu sebelum dijemput, kan di sana banyak mangga. Iya. Saya ambil mangga gitu. Saya bagi teman saya orang Mesir kan marah terus, kamu ngapain ngajak saya cuti, pang. Sampai ibu kota, dia bilang, kalau gini saya pulang ke Mesir. Dia pulang ke Mesir, saya pulang ke Indonesia. Iya. Sampai di Indonesia dapat informasi, tim leader saya yang ada di kota Kailahun namanya, waktu itu masih Letkol Dwi Ujianto. Oke. Pensiun terakhir bintang 1, Laksda Dwi Ujianto. Laksma Dwi Ujianto. Laksma. Itu ditangkap Ditangkap oleh? RUF. Jadi Oke. itu tim beliau. Tim saya, kami biasanya patroli itu 2 mobil. Oke. 1 mobil isinya 2, milop. Iya. 2 depan. Posko saya waktu itu ada di Disarmament and Mobilization Center. Iya. Jadi untuk menerima, mereka mau menyerahkan senjata, itu kami tulis, kami kasih belangko. Iya. Karena saya cuti, maka diganti oleh orang Bangladesh, Malaysia, Gambia, sama Norway. Oke. 4 ini. Tadinya saya, Mesir, sama 2 lagi saya lupa. Iya. Ganti semua, ini patroli. Iya. Terjadilah chaos. Merebak di mana-mana. Yang di Kailahun itu Pak Dwi Wijanto ditangkap. Yang 3 di ibu kota pemberontak. Saya berada di ibu kota pemberontak. Penugasan saya yang pertama itu ibu kota pemberontak. Bayangin ya, di ibu kota pemberontak. 3 ketangkap. 1 orang Bangladesh lari selama 3 hari ke ibu kota. Yang ketiga tangkap. Kemudian cara mengikat mereka itu tangan ini, ketemu belakang. Oke. Supaya ketemu itu diputar pakai tali, pakai kayu, supaya ke belakang begini. Oke. Terus ini ketemu sama ini, Hah? ketemu sama kaki bawah, Iya. sama leher. Jadi begini. Astaga. Selama berapa bulan ikatan tali ini seperti orang ditato kawat berduri. Iya. Ya itu seperti itu. Tatonya membekas. Membekas ya. Terus yang Gambia kakinya patah, yang Norwegia gila. Gila, Pak. Gila. Mungkin Stres. disiksa. Ya, karena stres. Kasih makannya itu hanya pepaya, cassava atau singkong, Singkong. sama mangga. Paling itu makannya itu. Dikasih makan itu. Kalau singkat mereka ada kasih celana dalam aja. Koloran gitulah. Disiksa seperti itu. Yang Gambia kenapa patah? Karena waktu di dalam kondisi terikat, dilempar ke truk gitu. Ceritanya gitu, patah dia. Kakinya masalah. Kok bisa ditangkap, Pak? Karena chaos. Komandan? Ada Oh, informasi oke. kepala RUF Sangkoh itu ditangkap oleh PBB. Oke. Sehingga semua Memicu unsur di kemarahan bawahnya, ya, seluruh wilayah itu mengamuk. Tapi itu ada keuntungannya. Pak Dwi Wijanto tadi itu ditangkap, kemudian disimpan di batalion Gurkha. Di sana ada batalion Gurkha. Dikunci, tidak boleh keluar. Jam Rolex-nya diambil, Pacer Leatherman-nya diambil, semua dilucuti semua, barang-barang diambil semua. Jadi seolah kalau yang di Kailahun ya, kan saya di Makeni. Iya. Di Kailahun seolah diajak negosiasi, taunya tangkap. Jadi kayak ceritanya Pangeran Diponegoro. Iya, Ya. oke. Nah, kemudian kisahnya adalah di wilayah
di kompinya Gurkha tadi dijemput oleh helikopter Chinook sama helikopter tempur, dihabisi desa itu habis. Dan sejak saat itulah Sierra Leone padam, damai. Tapi dari cerita saya dengan teman saya Mesir tadi, ketika dia pulang dari Mesir ketemu sama saya langsung meluk. Kamu menyelamatkan saya. Kamu ngajak saya cuti. Untung kamu, cuma nangis dia. Untung kamu ngajak cuti. Kalau nggak ketangkep, itu memang rekayasa Tuhan. Saya percaya itu. Saya rekayasa Tuhan. Itu bukan sekali. Yang sebelumnya dari ibu kota berontak ke ibu kota negara kan namanya Freetown, ibu kota negara. Saya cuti misalnya. Kan tiap sebulan cuti sekali gitu kan. Saya cuti. Rumah itu diserang. Itu nggak hancur, hanya digerebek aja. Tapi serangan yang terakhir itu rumah itu rata. Rata ya. Rata. Dan itu tempat istilahnya beraktivitasnya Pak Julius dan posko saya, tempat tidur saya di situ. Lihat bekas-bekas pelurunya dan sebagainya itu setelah kejadian itu sangat bersyukur bahwa Tuhan menyelamatkan kami. Pak Julius, tapi ada rasa gini, tahu gua sebagai militer begitu ya. Mendingan gue di sana lalu ikut bertempur segala macam. Ada perasaan itu juga nggak Pak? Karena itu bukan wilayah saya, enggak. Oke. Enggak. Jadi lebih banyak bersyukurnya Pak ya? Iya, saya lebih senang kalau di itu wilayah manapun. Kalau ada konflik, lebih senang menjadi juru damai. Iya. Tugas saya apa? Ketika ada informasi anggota CDF disiksa, kami harus ke desa dalam sana. Salah satu foto saya sampai ke CNN. Karena dulu saya membawa Olympus 100 sama Handycam Panasonic. Yeah. Lainnya nggak berani bawa. Karena pasti dirampas. Pasti dirampas sama pemberontak. Jam-jamnya ini jam murahan. Jam yang 5.000 leong itu berapa yang murah. Yeah. Itu. Tapi kamera sama Handycam saya tidak pernah disentuh oleh mereka. Karena? Itu hubungan spiritual yang berbeda. Waduh. Itu fakta. Jadi nggak ada yang berani bawa Handycam. Selain Pak Julius. Olympus 100 itu zoomnya bisa keluar masuk. Tahu saya. Saya pernah ada punya korban. itu dulu. Ada korban yang diikat tadi, Iya. tangannya bengkak, ambil sama dengan betis. Besar tangannya. Foto saya habis foto dari lokasi, saya ke bar. Oke, saya ke bar, minum, nyantai kan. Foto saya itu sudah ada di CNN, saya nonton TV loh. CNN ambil foto saya itu. Itu foto laporan saya ke pusat. Jadi laporan kami itu sampai ke Washington. Sampai ke PBB pusat. Ini terjadi kekerasan di Sierra Leone, seperti ini. Kayak gitu. Itu kejadian yang bengkak ini dijunduti rokok. Stres kali kasih makan dan sebagainya. Sebenarnya tugas waktu itu tentara Indonesia di Sierra Leone itu apa, Pak? Sebagai juru damai. Juru damai ya, Pak. Bagaimana supaya tidak terjadi lagi konflik, dan memang akhirnya selesai Sierra Leone. Tidak ada misi PBB lagi. Bukan karena kami sebetulnya ini, tetapi karena sumber daya alamnya sudah habis. Itu juga pembelajaran bagi saya bahwa bangsa ini sumber daya alamnya tidak terbatas. Apa yang kita tidak punya, ya. Benar. Belajarlah dari situ. Tolong dijaga sumber daya alam ini. Jangan jadikan lahan untuk ya seperti kemarin-kemarin itu. Oke. Pak, berarti selama setahun itu ya, 99-2000 ya, itu Bapak aktif kan dan tim ya, aktif untuk menjadi juru damai gitu. Itu proses mediasinya atau gimana itu, Pak? Itu seperti apa itu proses? Misalnya ada yang tadi seperti tentara CDF yang diikat tadi. Kami datangi, foto, laporan, langsung ke RDF. Ini masih ada terjadi kekerasan, kamu damai nggak? Oke, diadili ataupun dipanggil oleh pusat misalnya gitu. Seperti itu. Terus menyerahkan senjata. Kalau senjata laras panjang itu dihargai sekian dolar. Kalau granat itu tidak dihargai. Pernah terjadi. Sebagai kompensasi ya? Pernah terjadi ini. Seorang membawa granat, pemberontak. Serem banget tuh. Granat. Aku mau nyerahin granat. Ditolak. Kami tidak menerima granat, kami menyerah senjata. Apa yang dilakukan dia? Dicabut granatnya, meledak. Mati. Semuanya mati, Pak? Ya, di situ mati semua. Gila. Jadi paling berbahaya bagi kami adalah seperti itu, karena mereka tingkat pendidikannya rendah. Berbahaya daily berbahayanya itu kalau patroli pagi. Apa patroli pagi? Mereka malam tuh mabuk. Pagi harusnya belum bangun tuh. Nah, mabuk, membuka checkpoint. Checkpoint itu portal itu. Oke. Kalau RPG terpasang, misalnya itu, membawa senjata tidak terkunci, itu kami udah mulai lihat. Itu paling takuti, paling diwaspadai itu. Peluru nyasar ya, Pak? Itu. Kalau begitu RPG
pasang, jangan di mobil lah, lari aja. Nah, pasti kenanya kan? Gitu. Iya pasti. Ketika kami patroli, itu kami membaca peta dulu. Iya. Rute yang kami lalui apa? Oke, berapa checkpoint? Kekuatannya berapa? Iya. Escape-nya di mana? Itu kami tidak dihasilkan ketika belum terjadinya PMPP sekarang. Itu by feeling. Iya. Oke, ini rute saya. Kalau saya ditangkap di sini, maka escape saya ke sini, escape saya ke sini, escape ke sini. Itu udah naluri seorang militer. Bukan diajarkan dari seperti sekarang ini. Karena bagus lagi, jauh bagus. Iya, oke. Waktu itu Bapak dibekali senjata apa itu, Pak? PBB kami milop tidak ada senjata. Oh, tidak ada senjata? Tidak ada. Tidak ada senjata. Memang kami bebas masuk. Memang juru damai ya, Pak? Iya, maka kami masuk ke kelompok faksi manapun kan boleh. Apa sih Pak kuncinya perdamaian kelompok-kelompok dalam satu, taruhlah sebuah negara gitu? Apa sih Pak kuncinya, Pak? Kalau pertama mungkin sumber konfliknya harus dihilangkan. Sumber konflik harus dihilangkan. Terbukti ketika diamondnya habis, selesai. Nggak ada konflik lagi. Mari kita lihat bangsa ini, itu aja. Ya jangan sampai sih Pak. Sudah sering terjadi kan? Ya itu. Belajarlah dari bangsa-bangsa yang sudah pernah hancur. Iya. Ya, belajar situ. Maka kesadaran untuk berbangsa dan bernegara itu harus sudah pada topnya. Kalau kita bilang Maslow, hierarki needs, itu idealnya sudah sampai ke puncak aktualisasi diri. Bahasa gampangnya itu dia sudah selesai dengan diri sendiri. Kalau dia belum selesai dengan diri sendiri, maka sampai kapanpun akan merugikan organisasi, merugikan satuan, bahkan merugikan bangsa negara. Kalau dia sudah selesai dengan diri sendiri, tidak pandang usia, ya, tidak pandang kaya atau miskin, itu tingkat spiritual bagi saya sih. Kalau seseorang sudah selesai pada diri sendiri, maka orientasinya adalah ke lingkungan, orientasinya pada organisasi, orientasinya pada orang banyak, orientasinya pada kepuasan. Kalau saya nggak puas, saya nggak akan berhenti. Kalau saya nggak membuat orang senang, saya nggak akan berhenti. Terus berkarya gitu. Itu udah selesai dengan diri sendiri. Dia membuat sesuatu supaya orang sana enak. Ini sukses. Itu kalau sudah selesai. Kalau belum selesai, ya walau alam. Dan ya Indonesia lagi berproses ke arah sana ya Pak. Belum sampai ke selesai pada dirinya sendiri. Dilihat aja. Jangan dijawab, pas senyum aja nggak apa-apa. Oke, Pak Julius, setelah dari Sierra Leone, ya kembali lagi bertugas di Angkatan Laut berarti ya? Saya kembali. Pak, sebenarnya itu tujuan Bapak dari kecil apa nggak sih Pak jadi tentara tuh? Enggak. Jadi saya anak pertama dari 5 bersaudara. Anak pertama dari 5 bersaudara. Bapak saya bintara. Bapak bintara, ya. Ya, jadi saya tahu gaji bapak saya itu berapa, saya tahu. Berapa Pak? Artinya bahwa waktu itu saya hitung, nggak cukup untuk menghidupi anak 5 ini. Berapa Pak pada saat itu ya? Saya lupa ya, tapi saya itu nggak cukup, karena saya anak pertama. Jadi kursi kami yang, kan saya dulu pernah tinggal di Malang, kursi bapak saya itu hanya satu, dari rotan campur jati itu. Perlihatin ada pinggirnya jati, tengahnya rotan itu hanya satu. Jadi ruangan tamu itu kosong. TV kami harus nonton ke tetangga, SD itu. Saya harus nonton ke tetangga. Saya punya TV ketika bapak saya dinas di Tanjung Pinang. Operasi Galang. Ini menarik, Operasi Galang. Operasi Galang bapak saya tugasnya adalah menghalau supaya pengungsi Vietnam tidak masuk Indonesia. Tugas bapak saya. Ternyata terkoneksi. Jadi apa yang dilakukan bapak saya terkoneksi dengan saya. Ketika bapak saya tidak bisa melakukan penghalauan pengungsi Vietnam, akhirnya ditampung di Pulau Galang, ya kan? Tahun 96 saya yang bersihkan. Sebagai Bapak waktu sebagai? Saya di PBB, di UNHCR. Oh iya, ngurusin saya di bawah UNHCR, ya. Sampai Pulau Galang bersih. Jadi tugas bapak saya nggak selesai, yang meneruskan saya. Itu semua tadi saya bilang bahwa saya tidak bercita-cita menjadi tentara, karena saya anak pertama dari 5 bersaudara. Tadinya ingin jadi pastor, karena cari sekolah gratis. Kemudian bapak saya keberatan. Pas SMA, kurang 6 bulan kenaikan kelas, ada Pak Dudung mantan Kasat. Ya, itu datang ke sekolah saya, kebetulan sama-sama SMA 9. Datang. Di mana Pak? Di Bandung. Ya. Oh iya, beliau orang Bandung, betul. Bandung. Yang saya tangkap cuma satu, kamu mau sekolah gratis nggak?
Nah itu saya tangkap. Nah ini, kemudian saya daftar, bapak saya tidak setuju, saya palsukan tanda tangannya. Palsu, kemudian saya berangkat, saya bilang sama ibu saya bahwa saya akan beli formulir si Penmaru kalau saya tidak masuk Pantoir daerah. Oke. Padahal Pantoir daerah itu masih seleksi. Iya. Selesai lulus Pantoir daerah harus dikirim ke Magelang. Iya. Magelang pun masih seleksi. Loh kamu kan bisa gagal. Enggak. Saya kalau masuk Pantoir daerah, saya akan menjadi taruna dan saya akan menjadi perwira. Betul. Jadi ketika saya masuk Pantoir daerah, saya lulus ke daerah, berangkat ke Magelang, dan saya jadi perwira. Semua itu karena tadi saya tidak mau membebani bapak saya. Iya. Adik saya 4. Uang dari mana untuk nyekolahkan ini? Benar. Gak cukup. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya gratis. Malah saya bisa ngasih orang tua. Iya. Itu. Oke. Waktu itu sempat memalsukan tanda tangan ayah berarti Pak? Iya. Emang ayah nggak setuju dengan Nggak setuju. pilihan? Karena Pak bapak Julius? saya itu, nah ini cerita spiritual ya. Saya di kandungan 12 bulan. Lebih. 11 bulan lebih masuk ke 12 bulan. Bapak saya itu bertapa di dalam air. Karena bapak saya kejawen ya. Jadi kalau bertapa di air, Oke. tiap malam keluar gitu, malam jam 12 jam 12 baru selesai. Pinginnya anaknya masuk ekonomi, keuangan. Karena miskin ya, orang miskin jadi harapannya itu anaknya pegang uang. Iya. Ya, wajar lah. Ternyata setelah saya masuk ke Angkatan Laut, jurusan saya jurusan keuangan. Oh gitu, yang nggak Air. jauh-jauh lah. Jadi apa yang diharapkan bapak saya, keuangan di air, sudah saya kerjakan. Itu saya pangkat kapten. Saya bilang sama bapak saya, Pak, saya kapten aja ya, pegang duit. Habis itu saya nggak mau pegang duit. Saya nggak akan mau ngurus duit lagi. Karena terlalu banyak intrik-intriknya lah, saya nggak suka. Iya. Saya menghindar dari itu. Jadi ini semua adalah rancangan bahwa apa yang diinginkan, apa yang diprogramkan oleh semesta itu sesuai kan, nyampe gitu. Oke. Nah sekarang Bapak Julius sudah mau purna ya Pak ya? Iya. Iya. Jabatan terakhir berarti kepala staf Kapuspen. ya Pak? Kapuspen ya? Iya. Kapuspen TNI Iya, ya Pak ya? Kapuspen TNI. Iya. Mengemas citra lembaga institusi susah ya Pak? Sebenarnya kalau mengemas tuh kayak kelihatannya kok Artifisial ya? iya. Tapi kami menyampaikan apa yang sudah kami kerjakan untuk bangsa negara ini. Itu saja. Susah nggak Pak? Cukup menantang. Bukankah Sangat dinamis. Oke, sangat dinamis, cukup menantang. Tapi bukankah citra Polri, kepercayaan publik terhadap TNI maksud saya, kepercayaan publik terhadap TNI bukannya tinggi terus Pak? Apa itu kuncinya Pak Julius? Ya karena tadi, seperti saya bilang tadi, bahwa apa yang diajarkan kepada kita, bahwa kita menugaskan orang, anggota itu satu bukan satu, tapi di belakangnya ada lagi. Bagaimana membangun empati, ya, membangun empati lingkungan itu harus terimplementasikan di dalam penugasan. Kalau misalnya ada 1-2 prajurit yang masih arogan, itu manusiawi. Kalau kita lihat satu keluarga deh, saya berlima aja, adik saya yang jadi preman juga ada, kan gitu. Yang jadi jago berkelahi juga ada adik saya. Apalagi ini TNI yang suka banyaknya, tapi bagaimana kami harus mendekatkan empati terhadap masyarakat itu dipolakan sejak dini penugasan sehingga terpola lah bahwa ABRI itu lebih soft, gitu. TNI itu lebih soft dan sebagainya. Karena mereka pun bukan dari siapa-siapa. Selama ada dikotomi sipil militer ini dampaknya ini. Padahal saya juga anaknya orang biasa, bapak saya orang biasa, keluarga saya biasa, bukan siapa-siapa. Apalagi yang anaknya petani. Saya punya anak buah itu bapaknya di Gunung Kidul, jauh dari lingkungan tentara. Ya kehidupan itu harus dibawa dalam penugasan, bahwa kamu bukan orang asing, bahwa kamu bukan lagi makhluk yang datang dari luar angkasa, bahwa kamu bagian daripada rakyat. Itu semboyannya masih begitu. Oke, kuncinya pendekatan humanis itu jauh pasti lebih Jauh. efektif dampaknya. Iya. Kalau boleh lihat itu nanti di salah satu foto saya itu. Iya. Ada nanti bisa dilihat foto saya itu. TNI membangun humanisme di kalangan di luar tuh ada tuh. Ada slogan saya di situ. Oke. Iya. TNI humanis. Jadi teringat ini nih, banyak institusi yang melabelkan dirinya humanis juga tapi itu. Boleh dilihat ya. Boleh dilihat
Saya nyupir sendiri, Oke. nggak pakai supir. Itu Tidak humanis pernah. apa pelit atau apa itu Pak Julius? Saya tidak pernah memasang pangkat bintang saya di mobil, Oh gitu Pak. nggak pernah. Nanti kita cek ya. Ya, nggak pernah pangkat bintang saya di mobil. Pakai nguing-nguing pernah Pak? Kalau lagi Tugas. kepepet ya. Oh lagi tugas. Ya, Apalagi kepepet upacara, apa nih? upacara. Oh upacara ya Pak. Pagi saya berangkat dari rumah kan sekitar jam 5:30. Iya. Saya melihat memang Kalau 5:30 sih masih lowong Pak. udah padat. Udah padat ya Pak ya? Dari sini hari Senin terutama padat. Itu ada yang menggunakan bintang, masuk tengah ini. Lo saya lo nggak. Saya ngantri, ikut ngantri aja. Boleh dicek. Oke kalau gitu Pak Julius, terima kasih Pak atas cerita humanis dan heroiknya. Iya, Oke seneng ya Pak ngobrol sama Bapak. iya, Semoga perbincangan kita mencerahkan bagi sahabatkompas.com. iya. Oke itu tadi sahabatkompas.com bincang-bincang saya dengan Laksamana Muda TNI Julius Wijoyono. Terima kasih banyak Pak Sama-sama, Julius Mas atas Alfian. ceritanya yang mencerahkan. Iya. Oke, sahabat Brigade Podcast, kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya karena setiap misi punya arti.